Assalamualaikum. Siapa di sini yang daging kurbannya sudah habis tapi masih mau makan dendeng? Dan kita sama tahu lah ya bagaimana harga daging di pasaran sana. Bagi yang masih kangen sama dendeng, yuk mari merapat. Dendeng kali ini bukan dendeng yang terbuat dari daging, tapi dari pisang katiak namanya di sini. Katanya pisang ini hanya tumbuh di daerah-daerah sini saja. Tapi di daerah lain juga ada, namanya bukan pisang katiak tapi pisang lidi. Jenis pisang ini juga sering digunakan untuk membuat es kul-kul yang rasa pisang. Ini dia satu tandannya dibagi-bagi lagi sama Ajo, karena tidak semuanya kita jadikan dendeng pisang. Ada yang dimakan, ada yang dibikin dendeng, dan ada juga yang dibikin es kul-kul. Pisang yang akan dijadikan dendeng yaitu pisang yang masih muda, bukan pisang yang hampir matang. Langsung ke cara membuatnya. Pertama, siapkan air bersih yang diisi dengan garam 1 sendok makan dan perasan jeruk nipis. Fungsi dari perasan jeruk nipis ini nanti agar pisangnya tidak bergetah atau getah-getahnya itu hilang. Sebenarnya itu pakai cuka ya, bukan pakai jeruk nipis, tapi ya mau gimana lagi, yang ada di rumah itu cuman jeruk nipis, jadi kita pakai saja jeruk nipis. Air, garam, dan jeruk nipis tadi diaduk-aduk dulu sebentar. Langsung kita mengolah pisang katiak. Jangan lupa alasi dengan plastik di bawahnya, karena pisang ini nanti akan bergetah. Membuang kulitnya, jangan buang sampai kulit dalam, cukup kulit lapisan luar saja, karena nanti kulit bagian dalam ini juga ada sensasi rasa-rasa kalek nanti di dendengnya. Pisangnya dibelah dua, bukan pisang utuh nanti yang kita pakai. Nah, kalau dibelah dua ini nanti hasilnya akan jadi banyak dan mudah untuk menggepreknya. Sebenarnya kalau pakai yang utuh juga bisa, nanti hasil dari dendengnya akan sangat lebar. Di sini Upiak bikin 2 sisir dendeng pisangnya, karena nanti juga bisa buat stok disimpan di wadah yang kedap udara. Kalau mau dicemilin ini juga enak kok. Dan segini banyaknya pisang yang akan kita jadikan dendeng pisang nantinya. Alhamdulillah ya, kali ini lauknya juga berasal dari alam, tak perlu beli. Sebelumnya jangan lupa panaskan minyak, masukkan pisang katiak yang bulat-bulat itu. Di luar tuh lagi hujan lebat, jadi dimaklumi ya agak ada suara bising. Nah, pisang katiak tadi kan dibolak-balik sebentar, lalu diangkat jika sudah kecoklatan seperti ini. Sebelum digeprek, kita tiriskan dulu sebentar. Lanjut masukkan semua pisangnya sampai habis. Pisang yang sudah matang tadi ditokok-tokok seperti ini. Nah, dendeng yang biasa kita makan itu kan biasa namanya dendeng batoko. Asalnya dari sini karena ditokok-tokok. Untuk menokok-nokok pisang ini jangan pakai tenaga, cukup lembut-lembut sampai dia tipis. Dan lakukan menokok-nokok pisang ini selagi pisangnya itu dalam keadaan panas. Karena jika ditokok-tokok dalam keadaan dingin, nanti pisangnya bisa hancur. Nah, ini bisa disusun-susun atau ditumpuk-tumpuk dulu sebelum menokok-nokok yang lainnya. Lalu tokok-tokoklah pisang ini sampai semuanya itu menjadi tipis. Ini tag videonya dalam keadaan udah sore dan hujan lebat di luar, makanya ada bayangan-bayangannya. Nah, ini udah pakai kamera dari HP. Lakukan menokok-nokok pisang ini sampai semuanya habis ya. Ingat, lakukan secara lemah lembut, jangan ditokok-tokok sekuat tenaga karena nanti akan hancur pisangnya. Hampir sama ya kalau kita membuat dendeng dari daging,
setelah direbus ditokok-tokok dendengnya, tapi kalau ini digoreng baru kita tokok-tokok setipis mungkin. Kalau di tokok-tokok tebal nanti takutnya tidak renyah dan tidak kriuk sampai dalam, makanya harus tipis di tokok-tokoknya. Lanjut, jika semua pisang sudah kita tokok-tokok, kita panaskan minyak yang kedua. Lalu kita goreng pisang yang sudah ditokok ini sampai garing, benar-benar garing dan renyah. Jika sisi bawah sudah matang, jangan lupa dibalik. Nah, ini kedua sisinya sudah matang, saatnya kita angkat dan tiriskan. Konon katanya ini adalah makanan penyelamat saat tidak ada daging tapi masih pengen makan dendeng. Dan rasanya itu tidak kalah enak dengan dendeng yang ada di rumah makan Padang. Selagi menunggu dendengnya matang, kita giling dulu cabainya. Nah, untuk cabainya pakai 1 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah dan sedikit garam. Upiak tim yang tidak pakai micin ya, makanya cukup pakai garam saja. Menggilingnya juga jangan terlalu halus karena dendeng itu identik dengan cabainya yang kasar. Selain bawang merahnya yang digiling bersama cabai, nanti juga ada bawang merah iris. Seperti biasa juga, dendeng itu juga identik dengan bawangnya yang banyak. Jadi jangan pelit sama bawang merah kalau untuk membuat dendeng. Ini cabainya sudah cukup ya, sudah kasar dan jangan halus. Makanya untuk membuat dendeng ini lebih baik cabainya itu digiling, bukan di blender atau di chopper. Sebelum memasak cabainya, kita iris-iris dulu bawang merah secukupnya atau sesuai selera. Karena semakin banyak bawang merahnya, maka akan semakin nikmat. Nah, sebelumnya ini dia penampakan pisang katiak yang belum dikasih cabai. Ibaratnya ini yang original ya. Lanjut, masih pakai sisaan minyak yang tadi, kita goreng dulu si bawang merah irisnya sebentar saja. Lalu masukkan cabai yang sudah kita giling tadi. Aduk-aduk dengan api sedang dan ini dimasak sampai benar-benar matang. Jika sudah matang, matikan kompor dan ditunggu benar-benar dingin. Baru dimasukkan dendeng pisangnya. Harus ditunggu ya sampai benar-benar dingin cabenya, karena kita menjaga pisang ini, dendeng pisang ini tetap kriuk walaupun udah dikasih cabai. Aduk dendengnya ini dengan cabai sampai merata ya. Ini dia dendeng pisang katiak ala Upiak Banca, resep turun-temurun dari nenek moyang. Bagaimana penampakannya? Udah seperti dendeng bukan?